Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya bagi penonton yang belum mensubscribe channel YouTube saya, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu memantik semangat saya untuk terus membuat konten tentang pusaka Nusantara ataupun tentang budaya ataupun tentang hobi saya yang lain, yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh para penonton dan subscriber tentunya ya. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal, dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Dalam video kali ini kita akan mengenal salah satu alat musik tradisional dari Melayu ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada suara lain yang mengganggu, yang berisik, soalnya ini untuk lokasi pengambil videonya di dalam kamar dan dekat dengan pasar ya, atau jalan ya. Nah, itu barusan lewat motor, jadi mohon maaf kalau ada suara lain yang berisik yang mengganggu ya. Nah, seperti yang saya informasikan, kita akan mengenal salah satu alat musik tradisional Melayu, yang mana ini disebut, kalau di Sumatera Utara itu dikenal dengan gendang pakpung. Gendang pakpung. Kenapa dikatakan dengan pakpung? Karena diambil dari bunyinya yang dominan, yaitu pak dan pung. Pak dan makanya dikenal dengan gendang pakpung. Kalau di Riau, baik di daratan ataupun kepulauan, itu disebut dengan gendang bebanu. Gendang bebanu. Kalau di Semenanjung Malaysia, setahu saya itu gendang ya. Gendang Melayu gitu saja, begitu. Nah, untuk gendang ini kalau secara tradisinya mengikuti kaidah tradisional memang seperti ini ya. Yang mana untuk gendangnya ini dari kulit, baik itu kulit kerbau, lembu ataupun kambing, begitu. Dan untuk kayunya ini yang bulat, ini disebut dengan balung. Balung. Kemudian ada rotan pengikat. Kemudian ini ada rotan yang bulat, yang mana ini untuk mengaitkan ikatan rotannya, ini rotan bulat yang disebut dengan pasak, begitu. Dan untuk di bagian dalam, ia diselipkan sidak yang mana bertujuan untuk mengetatkan kulitnya, begitu, agar bunyinya lebih nyaring. Sidak itu terbuat dari rotan ya. Jadi ketika ingin dimainkan, maka sidaknya diselipkan di bagian pinggir kulit. Jadi suaranya nyaring, begitu. Dan untuk balung ini sendiri biasanya yang menjadi favorit bagi seniman gendang pakpung di Sumatera Utara itu ialah yang terbuat dari kayu kelapa tua ya, seperti ini. Ini kayu kelapa. Ini gendang saya baru saya dapatkan, ini antik ya. Kayu kelapa tua, kemudian bisa juga kayu mahoni. Seperti ini kayu mahoni, balungnya berat, dan juga kayu nangka, tetapi tentunya tua ya. Begitu. Ada juga sebagian juga menggunakan kayu rambutan, tetapi yang paling menjadi favorit itu kelapa tua ataupun mahoni ataupun nangka. Begitu. Nah, dalam video ini kita mengenal dasar pukulannya terlebih dahulu ya. Ini disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya bukan pemain. Saya bukan istilahnya orang yang mahir sekali. Saya hanya belajarlah sedikit-sedikit, begitu. Jadi niat saya ini bukan menggurui, hanya saya berniat ingin berbagi. Dan kalau misalnya ada tersalah menurut penonton, itu mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk dasar dari pukulan gendang pakpung itu ada 4 dasar umumnya ya. Yang mana itu pertama bunyi pung.
Pong itu dia bunyinya seperti gong ya, seperti ini. Pong, pong, pong. Yang mana diambil dari 3 ruas jari, kemudian dipukul di bagian yang agak dalam, bukan dalam seperti ini ya, agak dalam melewati tepian, seperti ini. Jangan dilengketkan, mati suaranya. Mati. Jadi ketika dipukul langsung diangkat. Itu bunyi pong, begitu ya. Kemudian ada bunyi pak. Pak itu diambil dari bagian jari kita, bagian tangan kita, dari mulai dekat pergelangan sampai hasil pukulannya itu di ujung jari manis dan kelingking. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ada beberapa versi dalam mengambil pak, tergantung dari orangnya ya. Ada yang dia tidak berubah posisinya di bagian dekat pung. Ada yang langsung mengambil seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, pak, 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 pak. Nah, ada yang mengambil dari bawah. Nah, pak, begitu. Pak, 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 bung, bung, bung. Ataupun pak yang tidak berubah posisinya atau pengambilannya agak di atas, bukan di bawah. Kalau saya lebih nyaman mengambil yang di bawah, karena memang saya mempelajari gendang pakpung ini untuk mengambil suaranya itu dari bawah ya. Pertama sekali saya belajar, jadi sudah nyaman di bagian bawah. Pak, pung. Baru ada bunyi tang. Tang itu di pinggir, satu ruas jari saja di bagian dekat bagian pinggir dekat permukaan sidak. Tang, tang. Jadi tang, kemudian dep, 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 dep. Nah begitu. Jadi ada 4 pukulan dasar. Pung, pak, tang, dep, dep. Nah begitu. Jadi begitu untuk pukulan dasarnya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu ya, karena untuk selanjutnya ini saya akan membuat video tentang jenis-jenis pukulan dalam gendang Melayu. Jadi selanjutnya ini akan saya buat playlist dalam video ini ya. Jadi untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya, video selanjutnya ialah jenis-jenis pukulan dalam gendang Melayu. Baik, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.